Panji Celeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel saya, Rudy John. Ya, malam hari ini, pada kesempatan hari ini saya akan mereview nih kebanyakan yang dikendalakan oleh teman-teman yang baru datang di sini. Kejebak ya, banyak yang kejebak karena di sini mayoritas makanannya mengandung, ya mohon maaf ya sebelumnya, mengandung babi ya, biasanya mengandung daging babi. Jadi apa-apa aja yang perlu diperhatikan ya nanti mau menuju ke ke supermarket. Oke, itu aja. Lanjut lagi nanti. Ya bosku, inilah perjalanan menuju ke supermarket ya. Kondisi hujan nih. Jadi di sini tuh supermarket tuh kok menjamur di mana-mana ya. Banyak. Ya kalau Indonesia tuh semacam ya kayak Indomaret, Alfamart kayak gitu ya. Banyak banget di sini kayak gitu tuh. Oke ya, ini kebetulan supanya ya, supermarketnya itu dekat ya dari asrama kita, dari Rio. Ini nama supanya Big E ya. Ini kalau di sini yang termurah di antara supa-supa yang lain, market yang lain ini paling murah nih ya, Big E. Kita ada sampai ya di sini, nanti saya akan mereview apa aja yang diperhatikan ya agar kita tidak terjebak oleh makanan yang mohon maaf mengandung minyak babi ya, khususnya orang muslim. Ukurannya, kanjinya seperti apa, saya tunjukin reviewnya di dalam. Oke, lanjut ya, ikuti videonya terus bosku. Temu kawan bos. Bosku ya, kita udah sampai di supermarket ya. Kita akan mereview seperti apa sih kanji babi itu ya, makanan yang mengandung daging babi ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Aja ya, kita akan review sambil kita lihat-lihat. Oke bosku, cari makanan ya. Mana mas? Ini untuk pesan teman-teman nih mas. Oh ya, sebentar kita pakai masker dulu ya. Oke siap ya, untuk prokes ya, lupa nggak pakai masker tadi. Ya jadi ini permintaan teman-teman mas untuk mereview yang kebiasaan teman-teman yang baru datang tuh biasanya terjebak ya karena makanannya mengandung babi. Kanjinya seperti apa, tolong dijelaskan mas ya. Oke. Kalau gitu kita lihat bareng-bareng. Oke ya, langsung saja cus. Ya ini ya, kebiasaan kita kalau kita baru di sini kayak gitu. Kalau setiap belanja emang kita agak lama ya karena kita baru. Kita benar-benar teliti nengok komposisinya, ada nggak kandungan babinya. Jadi kita harus hafal lah kanji-kanji babi. Ya, hal yang biasa sih kalau kayak kita orang baru di sini belanja paling lama tuh biasa karena fokus ya, teliti ke komposisinya. Karena di sini tulisannya pun kanji semuanya. Jadi kita harus hafal ya. Kanji babi itu seperti apa, harus hafal. Ayo mas, contoh mas, ada yang ketemu belum kanji babi mas? Jadi kita terkadang tuh tertipu ya, ini snack loh ini bosku. Snack ya kan, kita pikir snack nggak mungkin ya ada mengandung ini kayak minyak babinya kayak gitu, nggak mungkin ya, tapi ternyata setelah kita teliti ada di sini bro. Jadi kita hati-hati ya, kuncinya yang pertama ya emang kita harus benar-benar serius, pertama ngapalin kanji ya, kanji yang penting kayak itu ya, khususnya mohon maaf ya untuk yang muslim yang nggak boleh makan seperti itu, kita harus fokus ke situ kanjinya. Yang kunci utama, kalau saya sendiri ngapalin kanji pun nggak mampu ya otak saya. Mohon maaf ya kan ya, kita paling kalau saya pribadi ngapalin kanji-kanji yang penting-penting kayak gitu ya, intinya nggak boleh kita makan lah kayak kanji babi, itu penting kita hafalin. Itu yang lain mungkin bisa menyesuaikan, terutama yang kita makan dulu ya, karena makan kebutuhan kita sehari-hari itu ya, nanti yang kita perhatikan Ya teman-teman, kita nemu salah satu contohnya makanan yang sering nggak kita sadari ternyata di sini mengandung babinya. Jadi di setiap makanan itu nggak semuanya itu tertulis secara tulisan romaji gitu ya. Dan romaji itu misalnya huruf abjad ada mengandung daging babi atau lemak babi gitu. Di sini tuh di Jepang tuh ada semacam kanji itu huruf dari Cina. Jadi beda tulisannya. Kita biasanya jarang tahu. Yang kita nggak sadari ini ternyata mengandung babi juga. Boleh di review Mas Rudi? Oke siap mie ya, kayak semacam kayak pop mie ya ini ya mas ya. Oke ya, ini mengandung babi juga ini. Kita tertarik, pikir kita ya biasa aja, tapi kita harus teliti. Pertama kita teliti komposisinya ya, kita tengok seperti apa ya. Ini bosku ya, kanji babinya ini nih, ini adalah kanji babi nih yang di jempol saya ini ya.
Itu adalah kanji babi ya, hati-hati sama kanji ini ya. Jadi kita harus teliti. Ya hati-hati, kalau ini nggak tampilannya ya saya kata wah paling ini biasa ya kan. Semacam mie instan itu ya. Banyak bos, harus hati-hati ya. Kita teliti ke situ. Kita harus apalin kanjinya itu ya, terutama kanji babi itu ya. Seperti apa. Oke, selanjutnya mungkin ada makanan lagi yang biasa kita makan nih. Sempat ada lagi mas? Celeng iki. Oh, Ada lagi? ya. Kanji celeng. Kanji celeng. Ya, teman-teman kita sering ya nggak menyadari di jajanan kayak gini, kita kan nggak menyadari. Biasanya makanan kayak gini tuh jarang banget ada yang ngecek. Tapi tanpa kita sadari ternyata di sini juga ada. Oh iya. Mengandung salah satu, kalau yang di sini itu di sini nggak mengandung daging babi, cuman Minyak babi mungkin mas iya, ya? lemak babi. Oh, lemak Betul sekali, babi. betul. Oke. Berarti rata-rata di komposisi itu nggak ada huruf romajinya, semua Nggak hampir semua kanji ya, karena di Iya. sini Jepang ya mas ya. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman, tips dari saya dihafalin kanjinya. Oke siap. Soalnya tulisannya beda. Ya nggak Mas Rudi? Oke siap masuk Boleh mas. dicek Oke. nanti Mas Rudi Cek ya. tengok nanti saya review kan, tengokkan kanjinya seperti apa. Mengandung daging babinya. Ini mengandung bukan lemak babi ini bosku, ini malah daging babi nih ya. Butaniku ini kanjinya ini. Ya teman-teman, sebenarnya kita kalaupun kita sinyal ada ya, karena di sini ya saya pribadi bertanya cuma pakai wifi ya, karena nggak punya jaringan sinyal. Sebenarnya kalau kita ada sinyal enak, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Translate gitu ya. Kita sebenarnya enak kalau ada aplikasi itu, kita enak, tinggal kita pindah aja langsung muncul nanti artinya itu apa, komposisinya ya. Emang kalau kita baru di sini emang agak lama bosku ya, emang agak lama kalau belanjanya itu agak lama kita ya. Ya kita nyari-nyari milah-milah ya, untuk pertama kita harus explore, nggak masalah kita belanja lama. Terus kalaupun kita udah menemukan makanan apa yang ada kanji babinya, mana yang enggak, udah mungkin di awal aja kita lama, selanjutnya mungkin kita bisa cepat ya belanja. Jadi kita pertama kita tentukan toko mana terdekat, kita explore keliling dulu. Kedua cari makanan yang mengandung babi, yang mengandung minyak babi ataupun daging babi yang mana. Setelah kita udah tahu, kita jadi belanja kita hafalan bosku. Oh di sini kemarin makanannya mereknya ini yang nggak ada, ini yang ada. Jadi kita bisa cepat untuk next waktunya ya, untuk kedepannya. Untuk awal-awal nggak masalah karena kita masih belajar. Masuk teman-teman pun banyak juga yang terjebak nggak sadar ya. Mungkin ada merek-merek kayak di Indonesia, dicek di sini mengandung minyak babi semua ya. Untuk teman-teman itu aja mungkin ya, berhati-hati, tetap belajar ya. Kuncinya satu, hafalin kanji-kanji penting seperti kanji babi ya, karena itu konsumsi kita tiap hari. Jangan sampai barang itu masuk ke tubuh kita, kalaupun kita karena nggak tahu ya. Tapi yang mustahil ya, sekarang zamannya canggih, kita bisa belajar ya bosku ya. Apalagi kalau kita ada internet ya kan, kita bisa nengok di Pindai menggunakan Google Translate, nanti kita ketemu. Oke, itu aja bosku, malam ini saya belanja ini ya, insya Allah aman, nggak ada mengandung minyak babi, lemak babi maupun daging babinya ya, insya Allah aman. Oke, setelah cek-cek ya cukup lama tadi ya, namanya kita baru, kita lama mengecek komposisinya. Oke, lanjut, kita mau bayar bosku. Oke bosku, kita udah belanja ya. Oke, kita belanja ini tadi. Habisnya berapa ini? 281 yen ya, kurang lebih 28.100 rupiah ya. Per yen ini kita anggap 100 rupiah. Oke ya, tadi ya kita udah review ya sama teman kita ya. Makasih ya Mas Lul ya, Ya, udah dijelaskan sama-sama. kanji-kanjinya. Ya harapan kami semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, terutama yang baru-baru di sini. Sama-sama orang baru dari Indonesia juga soalnya. Ya. Jadi intinya kita lama di dalam Jepang nggak masalah mas ya, karena kita harus teliti sama komposisinya ya, karena barang itu terutama makanan ya mas ya, kalau kita makan masuk ke tubuh kita, jadi minimal kalau kita ngapalin semua kanji berat juga mas. Iya toh mas. Iya, betul. Jadi paling nggak ya minimal kanji-kanji yang penting, yang tiap hari bertemu sama kita, hubungannya sama kita. Yang berhubungan dengan kita, yang sekiranya kita perlu lah, kita hafal, kita hafal. Nggak banyak kok. Iya. Jadi intinya kita pun nulis nggak bisa, nggak masalah mas ya. Nggak apa-apa. Paling nggak kita bisa baca. baca. Oke, sip. Mungkin itu aja untuk review malam hari ini ya. Semangat, kasih semangatnya mas dulu. Oke. Semangat buat teman-teman, buat yang masih nunggu, semoga cepat berangkat juga. Oke siap, amin amin. Oke, itu aja review malam hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum.